Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bersuka cita hari ini, yang percaya bahwa Tuhan betul-betul hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita umatnya. Bersama-sama angkat dua tangan umat Tuhan. Percaya Yesus, kuasa-Mu sungguh-sungguh nyata Tuhan untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Kuasa penyertaan kasih setia-Mu ada buat setiap kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Oh, mari bersama-sama angkat dua-dua tangan umat Tuhan. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih Yesus buat setiap kebaikan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Katakan dengan segenap iman umat Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dengan imanmu dulu kita bisa menyatakan amin. Haleluya. Karena kebaikan-Nya, dan kami mau bermazmur Tuhan hanya bagi nama-Mu saja Yesus. Thank you Lord, yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bisa menyatakan Tuhan, betapa mulianya nama-Mu. Kasih namamu Tuhan kami berkuasa sama-sama. Yes, Jesus, atas ya Tuhan kami, namamu berkuasa. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh
limpahkan karena kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan itu saja yang berguna bagi kami. Itu saja Tuhan yang ada, yang nyata masa hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur Tuhan, kuasa kebaikan berlimpah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan apapun untuk kehidupan kami boleh percaya dan boleh memanggil Yesus. Kami boleh selalu tahu bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, tidak akan pernah berlalu. Tidak akan pernah Tuhan berlalu. Kasih setia-Mu itu yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tinggikan diri-Mu dan puji nama-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kami bersyukur yang seperti Engkau Tuhan, bersama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yes. Thank you, Lord. Bersama-sama pujikan pujian di rumah Tuhan. Tinggikan diri-Mu saja. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu
dengan imanmu Tuhan. Kemuliaan-Mu saja yang kami nanti-nantikan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan di tempat ini. Serahkan haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada lagi Tuhan keraguan dalam kehidupan kami kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebenarnya kami mau Tuhan memuji-Mu, menyembah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada hadir di tempat ini, Kau datang di tempat ini. Tuhan sempurnakan Tuhan setiap ujian iman kami boleh menjadi pujian yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berjaya sukacita dan tepuk tangan sama-sama katakan, amin, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama sukacita berikan sorak-sorai kemuliaan paling berat buat Tuhan kita lebih lagi serahkan haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Bertepuk tangan. Haleluya. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersama-sama katakan, ada kuasa dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bagi Tuhan Allah kita. Bersama nyatakan, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bertepuk tangan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Lebih lagi bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan, bersuka-cita bagi nama Tuhan. Hey, thank you Jesus. Hey, amin.
peran dan kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Oh, 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 satu-satunya penebus, galakkan maut, bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Hey, thank you Jesus. Bersorak-sorak, muliakan namanya, yang berperan dan kita. Oh, 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 tepuk tangan, muliakan namanya, diselamatkan jiwa kita. Oh, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sebab sampai selama-lamanya Yesus kita berkuasa, men. Yang percaya sorakan haleluya. Yang percaya sorakan haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Para papa. Hey. Para papa. Thank you. Para papa. Bersama kita di dalam kita. Hey, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa. Para papa. Para papa. Tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, kami sungguh percaya Tuhan. Oh, kami sungguh mengenal bahwa Kaulah Yesus, Allah kebanggaan kami umat-Mu di tempat ini. Saudara baik umat Tuhan yang percaya, katakan, aku percaya Tuhan. Kasih setiamu yang kami rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu lebih dalam dari lautan, Yesus. Aku percaya Tuhan. Yes. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan
yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setiamu yang ku rasakan, bersama yang Tuhan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Seharian kami percaya kuasa-Mu ada, Tuhan. Ya, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Oh, ingin kami bawa Tuhan ucapan syukur kami, puji-pujian kami. Baik hanya Tuhan saja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang terbaik yang terbaik. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu.
good for us. Kau selamanya terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Kau selamanya yang mengerti setiap kehidupan hidup kami Tuhan. Oh, tidak pernah lekang oleh waktu kasih. Tidak pernah habis Tuhan kesetiaan-Mu. Kasih Bapa, kasih Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan kami yang berkuasa, yang bertanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, thank you, thank you. Terima kasih Tuhan, Ramaya Sikile. Oh, Jesus, Lord. Kami bersyukur mengalah seperti Engkau Tuhan, dan kami siap saat ini untuk mendengarkan setiap firman. Dan Tuhan pada firman menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Amin. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Roh Kudus urapi kami semua. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Berkati ibadah pada hari ini. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Kuatkan yang lemah, kuatkan yang tidak berdaya. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Roh Kudus bekerjalah secara luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, kuatkan yang tidak berdaya. Bahkan kami berdoa ketika firman Allah disampaikan, ketika pengajaran disampaikan, iman kami bertumbuh, kasih kami bertumbuh, pengenalan kami akan Tuhan bertumbuh. Tuhan, terima kasih. Biarlah segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat dan pengagungan hanya bagi Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami menolak mematahkan semua pekerjaan iblis. Amen. Kami menolak mematahkan semua pekerjaan si jahat. Kami menolak mematahkan semua pekerjaan kegelapan. Amen. Kami menolak mematahkan semua panah-panah api jahat. Amen. Balut bungkus ibadah ini dengan kuasa darah Yesus. Amen. Balut bungkus ibadah ini, balut bungkus umat-Mu dengan kuasa darah Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi istri hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Amen. Ketika firman Allah disampaikan, nama Yesus ditinggikan. Amen. Nama Yesus dimuliakan. Amen. Urapan Allah dinyatakan. Amen. Kuasa Allah dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama berkata. Amin. 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 Shalom umat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Shalom. Gereja Tuhan, bulan ini adalah bulan diberkati di dalam segala hal. Bulan Juli adalah bulan diberkati di dalam segala hal. Ada 5 hal yang kita belajar hari ini. Kunci bagaimana Anda dan saya mengalami kepenuhan berkat Tuhan. Saudaraku, poin yang pertama, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat yang kedua A. Beribadahlah kepada Tuhan pagi hari ini dengan sukacita. Mazmur 100 ayat yang kedua A. Haleluya, haleluya. Gereja Tuhan, mari kita beribadah dengan sukacita, bukan dengan beban, tetapi beribadahlah pagi hari ini. Dengarkanlah khotbah, pujilah Tuhan dengan sukacita. Amin. Mazmur 100 ayat yang kedua A. Mazmur 100 ayat yang kedua A. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Datanglah di hadapan Tuhan pagi hari ini. Amin. Dengan sorak-sorai. Amin. Ulangi lagi, haleluya, amin. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Gereja Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Gereja Tuhan, di dalam rumah Tuhan, saya sebagai gembala memperhatikan ada orang-orang saudaraku beribadah itu sebagai beban. Tetapi ada juga orang saudaraku yang beribadah itu saudaraku dengan sukacita. Amin. Karena itu akan terlihat dari wajahnya. Karena itu akan terlihat dari semangatnya. Amin. Karena itu akan terlihat saudaraku ketika dia sedang beribadah. Amin. Gereja Tuhan, dalam Ulangan 11 ayat 13, Tuhan mau engkau dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Ulangan 11, haleluya, ayat yang ke-13. Ulangan 11 ayat yang ke-13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jika kamu dengan sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintah yang kusampaikan kepada hari ini. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu.
sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. maka Tuhan akan memberikan hujan pada tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Waktu engkau dan saya beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. sehingga Amin. engkau dapat mengumpulkan gandummu, engkau dapat mengumpulkan minyakmu, engkau dapat mengumpulkan anggurmu, dimulai dengan beribadah kepada Tuhan dengan Haleluya. sukacita. Amin. Perhatikan saudaraku, ayat 16 dan 17. Saudaraku, mengapa tanah tidak memberikan hasil? Mengapa ladang mengecewakan? Karena ada hubungannya dengan ibadah, di mana banyak orang, saudaraku, malas beribadah, tidak suka beribadah. Saudaraku, Ulangan 11 ayat 16 dan 17. Ulangan 11 ayat yang ke-16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, Hati-hatilah jangan hatimu terbujuk. sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Banyak orang, saudaraku, sudah menyimpang dari Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Tuhan, malah beribadah kepada yang lain. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, Sehingga bangkit murka Tuhan. Lanjutkan terus. dan Ia akan menutup langit, Yang pertama, Tuhan itu menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak memberikan hasil karena orang tidak lagi mau beribadah. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik Lalu umatnya lenyap dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. yang diberikan Tuhan kepadamu. Gereja Tuhan, Tuhan mau kau dan saya diberkati di bulan Juli ini. Amin. Maka Ulangan pasal 11 ayat 23-25. Haleluya. Ulangan 11 ayat yang ke-23. Amin. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, Kalau Anda beribadah dengan sukacita, Tuhan akan menghalau segala belalang-belalang dari bangsa ini daripadamu. sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Kamu akan menduduki bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih hebat, lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, Alkitab mengatakan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. bukan orang Amin. lain yang memilikinya, kamu yang memilikinya. Yes. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, Mulai dari padang gurun sampai padang gurun Libanon. dan dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat Amin. akan menjadi daerahmu. Gereja Tuhan, Tuhan akan memberikan Anda daerah, bukan daerah yang kecil. Yes. Tuhan akan memberikan kau daerah yang luas, daerah yang luar biasa. Waktu kau dan saya, gereja Tuhan, beribadah dengan Haleluya. Amin. sukacita. Yes, amin. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, saya berkali-kali membawa rombongan ke Israel. Saya melihat Bapak Ibu, ada orang-orang tertentu saudaraku yang malas beribadah, tidak suka beribadah. Tapi ada orang-orang saudaraku yang begitu antusias, semangat beribadah dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudaraku, ini poin yang penting sekali. Kalau hari ini pagi hari engkau dan saya melatih dirimu beribadah, saudaraku, dan engkau beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, Yes, amin. maka saudaraku, ulangi lagi Ulangan 11 ayat 14. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit sehingga tanah memberikan hasilnya dan ladang memberikan panen kepada saya dan saudara. Ulangan 11 ayat 14 dan 15. Ulangan 11 ayat yang ke-14. Maka Amin. Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, Maka Tuhan akan memberikan hujan pada tanahmu pada masanya. hujan awal dan hujan akhir, Akan ada hujan awal, akan ada hujan akhir. sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Sehingga Amin. engkau dapat mengumpulkan gandum, engkau dapat mengumpulkan anggur, dan engkau mengumpulkan minyakmu. Haleluya. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, tema khotbah di sepanjang bulan Juli ini adalah diberkati dalam segala hal. Amin. Poin yang pertama, gereja Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, menaruh firman dalam hati dan dalam jiwa. Ulangan 11 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Menaruh firman dalam hati dan dalam jiwa. Ulangan 11 ayat 18. Haleluya. Ulangan 11 ayat yang ke-18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Taruhlah perkataan Tuhan itu di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, Kamu harus mengikat firman itu sebagai tanda dalam tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. dan harus itu menjadi lambang di dahimu. Saudaraku, saya baru pulang dari Israel. Saya tanya tour guide, itu apa yang ada di kepala mereka? Itu apa yang ada di tangan mereka? Oh, tour guide-nya bilang, Pak, itu firman Tuhan. Amin. Bagaimana orang-orang Yahudi, khususnya saudaraku Yahudi ultra ortodoks, mereka sangat, saudaraku, mereka sangat menghormati firman Tuhan.
Nanti suatu hari Bapak Ibu saya akan putar Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak umur yang 2 tahun, umur 3 tahun. Orang tuanya membawa mereka ke satu tempat. Dan anak-anak yang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dikumpulkan Bapak Ibu untuk saudaraku. Anak-anak itu dilatih untuk saudaraku mendengarkan firman. Supaya dari sejak mereka kecil, mereka sudah diperkenalkan firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Berapa banyak orang Kristen Bapak Ibu, jangankan anak kecil, sampai mati, sampai tua, nggak tahu firman sama sekali. Yes. Ingat kebodohan, kurangnya wawasan, itu yang membuat orang saudaraku diikat oleh iblis. Kurangnya wawasan, kurangnya pengetahuan, itulah yang membuat orang kepada perbudakan. Tapi jika kamu tahu kebenaran Tuhan inilah yang membuat Anda merdeka dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudara, Ulangan 11 ayat yang ke-18, ulang lagi Bu Belinda, haleluya. Ulangan pasal 11 ayat 18. Ulangan 11 ayat yang ke-18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku itu di dalam hatimu. Dan dalam jiwamu. Di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Kamu harus mengikat firman itu sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah itu menjadi lambang dalam dahimu, dalam pikiranmu. Sehingga pikiran saudara dikendalikan oleh firman Allah dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ada banyak orang saudaraku, pikirannya tidak diisi oleh firman Tuhan. Sehingga yang ada adalah roh ketakutan, yang adalah roh kecemasan, yang adalah sakit penyakit. Kenapa? Karena pikirannya kosong. Maka saudaraku, engkau harus melatih dirimu untuk beribadah dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Gereja Tuhan, itu tanggung jawab saudara. Kadang-kadang Bapak Ibu ketika saya beribadah, kadang-kadang ada rasa jenuh, ada rasa bosan. Tapi itu harus saya lawan. Katakan haleluya. Haleluya. Itu harus saya lawan. Saya harus perintahkan jiwa saya. Yes. Hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Amin. Engkau harus memerintahkan jiwamu pagi hari ini. Amin. Supaya jiwamu harus diisi oleh firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Saudara gereja Tuhan, dalam Mazmur 119 ayat 33-34. Mazmur 119 ayat 33 dan ayat yang ke-34. Haleluya. Mazmur 119 ayat 33. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan Petunjuk ketetapan-ketetapanmu. petunjukmu dan ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Aku hendak memegang petunjuk-petunjukmu dan ketetapan-ketetapanmu sampai akhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Buatlah aku mengerti akan firman-Mu. Lanjutkan terus, haleluya. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Aku hendak memelihara firman itu dengan segenap hati. Harus aku pelihara. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Amin. Ada orang saudaraku, dia pelihara ayam bisa banyak, pelihara ikan bisa banyak, pelihara burung bisa banyak, pelihara taman, ibu-ibu sangat dengan luar biasa, tamannya begitu luar biasa. Tapi sedikit orang yang bisa memelihara firman itu di dalam hati dan jiwanya. Yes. Saudara gereja Tuhan, dalam Yakobus pasal 2:24, Yakobus pasal 2:24. Yakobus 2 ayat yang ke-24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Manusia dibenarkan dari perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Gereja Tuhan. Amin. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda adalah orang beriman, tidak ada perbuatan daripada iman itu? Yohanes 14:45. Anda dan saya harus menjadi pelaku-pelaku firman itu. Yohanes pasal 14 ayat 45. Haleluya. Yohanes 14 ayat yang ke-45. Gereja Tuhan, Yohanes 19:45. Saya berongko dan saya diberkati Tuhan, Anda luar biasa. Yohanes 19. Haleluya. Gereja Tuhan, lakukan firman itu dengan sepenuh hatimu. Taruhlah firman itu, simpanlah firman itu di dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Bahkan dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7, engkau dan saya harus merenungkan firman itu di mana? Di pikiran saudara. Suatu hari saya akan khotbahkan Bapak Ibu, betapa pentingnya engkau dan saya harus memenangkan, harus saudara engkau harus mengisi pikiran saudara dengan firman Allah dengan dahsyat dan luar biasa. Maka Yosua 1 ayat yang ke-7, haleluya. Yosua 1 ayat yang ke-7. Amin. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Amin. Bertindaklah hati-hati Lanjutkan terus. sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Lanjutkan terus, haleluya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya engkau beruntung Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. kemanapun engkau pergi.
Lanjutkan terus, haleluya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Gereja Tuhan, renungkan. Amin. Apa yang saudara renungkan hari-hari ini? Saudara yang sakit, apa yang kamu renungkan? Yes, amin. Pak, saya merenungkan Pak obat ini, Pak obat ini. Bukan obatnya yang Anda renungkan. Amin. Renungkan firman kesembuhan. Yes, amin, amin. Kalau saudara utang yang Anda renungkan bukan, aduh nanti dia mempermalukan saya. Amin. Yang kamu renungkanlah firman kelimpahan. Itu harus kamu renungkan siang dan malam. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Amin. Itu di mana? Di pikiran saudara. Gereja Tuhan, jangan biarkan pikiranmu dikuasai oleh si jahat. Amin. Jangan biarkan pikiranmu dikuasai oleh berita-berita yang tidak baik. Amin. Tapi biarkanlah pikiran saudara pagi hari yang luar biasa ini dikuasai oleh firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Ulangi lagi, Bu Glinda. Yes, amin. Saudara, Ulangan 11 ayat 18. Ini rema ini Bapak Ibu. Ulangan 11 ayat 18. Haleluya. Ulangan 11 ayat yang ke-18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus menaruh, bukan pendetamu. Itu tugasmu. Taruh firman itu ke dalam pikiranmu, ke dalam hatimu, ke dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, gereja Tuhan, Anda harus bekerja dengan rajin. Karena Tuhan membenci kemalasan. Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Haleluya, haleluya. Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Amsal 24 ayat yang ke-30. Aku melalui ladang seorang pemalas. Aku melalui ladang seorang pemalas. Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Lihatlah, itu semua ditumbuhi oleh onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju. Tanahnya tertutup dengan jeruju. Dan temboknya sudah roboh. Tembok orang pemalas sudah roboh. Aku memandangnya. Aku memandangnya. Aku memperhatikannya. Aku memperhatikannya. Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Aku menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Ada orang-orang yang tidur sebentar lagi dan mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Datanglah kekurangan seperti orang yang bersenjata. Gereja Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu kita melihat, kenapa ya Pak Pendeta? Tetangga saya jarang doa. Bahkan gak pernah ke gereja barangkali. Tapi kok secara keuangan lebih daripada saya. Karena mereka melakukan ayat ini. Amin, yes. Mereka bekerja dengan rajin. Maka dikatakan, Amsal 24 ayat 30, ulangi lagi, ini penting sekali. Amsal 24 ayat 30. Amsal 24 ayat yang ke-30. Iya. Aku melalui ladang seorang pemalas. Aku melalui ladang seorang pemalas. Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Di mata Tuhan, seorang pemalas adalah seorang yang tidak berakal budi. Yes. Katakan di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Semangat, di mata Di Tuhan. mata Tuhan. Seorang pemalas adalah seorang yang tidak berakal budi. Iya. Artinya kalau Anda dan saya sebagai manusia yang agung, manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, saudara dan saya nggak boleh malas. Amin. Yes. Katakan haleluya. Haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Amin. Maka dalam 2 Tesalonika 3:10, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, Amin. kami memberi peringatan ini kepada kamu. Kami memberikan peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak bekerja, janganlah dia makan. Kalau ada orang didapati tidak mau bekerja, maka orang ini tidak boleh makan. Yes. Gak main-main Bapak Ibu. Orang yang tidak bekerja tidak boleh apa? Makan. Jadi yang boleh makan itu siapa? Orang yang bekerja. Orang yang bekerja. Amin. Yes. Katakan haleluya. Haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Amin. Maka Amsal 10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin. Tangan kalau lamban malas membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tapi orang kalau rajin, dia akan menjadi orang kaya, menjadi orang yang sukses. Saudaraku, Rut 2 ayat 2 sampai 7.
dari seorang pemungut jelai, Tuhan angkat menjadi istri bos. Yes. Karena rajin. Rut pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Rut 2 ayat yang kedua. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, Rut berkata kepada mertuanya Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. oh, biarkan aku pergi ke ladang untuk memungut jelai di belakang orang yang murah hati. Dan sahut Naomi kepadanya, Naomi, mertuanya berkata kepada Rut, pergilah anakku, pergilah menantuku, pergilah dia. pergilah dia. Lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Lanjutkan terus, haleluya. Kebetulan dia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lanjutkan terus, haleluya. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Datanglah Boas dari Dia Bethlehem. berkata kepada penyabit-penyabit itu, Dia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Tuhan kiranya menyertai Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, Boas berkata kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? dari manakah perempuan itu? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, Amin. dia adalah seorang perempuan Moab. Dia adalah perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Amin. Tadi dia berkata, Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini izinkan aku memungut dari berkas-berkas jelai itu. di belakang penyabit-penyabit. Amin. Begitulah dia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun dia tidak berhenti. Seketika pun, kalau Anda, saudaraku, punya ballpoint, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah ini, langsung stabilo, amin. Amin. Seketika pun dia apa, Bapak Ibu? Tidak apa? berhenti. Tidak berhenti. Saya baru pulang dari Israel, Bapak Ibu. Itu bukan perkara yang mudah buat saya, Bapak Ibu. Yes. Perbedaan waktu jam 4 jam. Artinya apa, Bapak Ibu? Jam 1, Bapak Ibu, jam 1 siang, jam 1 pagi. Saya harus memaksa diri saya bangun. Saya harus membangunkan tubuh saya yang sudah capek. Untuk apa? Memimpin 2 fajar. Dan ini sudah berhasil saya lakukan selama 3 kali paling tidak. Di bulan Desember, di bulan Januari, kemarin di bulan Juni. Gereja Tuhan umat yang berkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan nanti saudaraku, saya akan pelayanan di Seattle, di Amerika, tanggal minggu keempat, Bapak Ibu. Artinya hal yang sama akan saya lakukan. Amin. Sekalipun saya di Amerika, saya akan tetap doa di pagi hari. Amin. Kenapa? Karena saya harus tahu bahwa kalau hari ini Tuhan memberkati saya bisa ke bangsa-bangsa. Amin. Tidak terlepas dari gereja Tuhan. Orang harus mau bekerja. Amin. Katakan haleluya. Poin yang ketiga, bekerja dengan rajin. Amin. Yang keempat, haleluya, Anda harus menyebar harta. Amsal 11 ayat 24. Menyebar harta. Bukan menyebar utang, amin. Menyebar apa, Bapak Ibu? Menyebar harta. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat yang ke-24, ada yang menyebar harta, Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. tetapi orang ini akan bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, Ada orang tidak mau menyebar hartanya, dia menghemat hartanya, namun selalu berkekurangan. namun selalu berkekurangan. Haleluya. Gereja Tuhan, Anda harus menyebar harta, saudara. Amin. Maka oleh karena itu Anda harus memberi, haleluya, dengan iman. Yes. Ibrani 11 ayat yang keempat. Beri, sebar hartamu dengan iman. Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani pasal 11, haleluya, ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah Karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. gereja Tuhan. Dari persembahanmu, katakan dari persembahanmu, Dari persembahanku akan terlihat akan terlihat imanmu. imanmu. Bilang dari kolektemu Dari kolektemu akan terlihat akan terlihat imanmu. imanmu. Mungkin banyak orang gak suka, tapi itu kebenaran. Yes, amin. 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 Maka saudaraku, dalam Amsal 11 ayat 24-25, Anda harus memberi juga dengan murah hati. Amin. Amsal 11 ayat 24-25. Amsal 11 ayat yang ke-24, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, Amin. namun selalu berkekurangan. Ayat 25-nya. Siapa memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Siapa yang memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, dia dikutuki orang. Kami baru mengalami ini, Bapak Ibu. Waktu kami ada di Gunung Tabor, saya dan istri saya
Istri saya bilang begini, Pi, kita memberkati pendetanya dong. Saya katakan oke. Lalu istri saya mendatangi, saudaraku, ada pastor di sana. Ketika istri saya ingin memberi, pastornya nggak mau, Bapak Ibu. Malah pastornya bilang begini, kasih ke kotak persembahan saja. Gereja Tuhan. Tapi nggak lama kemudian, Bapak Ibu, istri saya bilang, Pak, pastor sudah kami beri di kotak persembahan, saya ingin memberkati pastor. Gereja Tuhan, kaget loh Bapak Ibu. Tiba-tiba pastornya bilang begini, ini kisah nyata Bapak Ibu. Kalian membutuhkan ruangan ibadah. Yang lain tidak ditawarkan. Ada banyak grup yang datang di saudaraku dari berbagai bangsa-bangsa, ada banyak grup di situ. Tetapi kepada istri saya, kepada grup kami, ditawarkan ruangan ibadah. Amin. Akhirnya Bapak Ibu, kita mencari tempat. Kita diberikan satu tempat, saudaraku, satu ruangan terbuka, dan di sana kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kenapa kami mendapatkan kemurahan itu yang lain tidak mendapatkannya? Kuasa memberi. Maka gereja Tuhan, 2 Korintus 9 ayat 7, Anda harus memberi dengan sukacita. Bukan beban, bukan terpaksa. Lakukan itu dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis. Ia membagi-bagikan. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Kebenarannya untuk tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Gereja Tuhan. Haleluya. Lakukan aja dengan sukacita. Amin. Ukuran yang kamu ukurkan kepada Tuhan akan diukurkan kepadamu. Yes. Lukas 6 ayat 38. Berilah, kamu akan diberi. Amin. Ukuran yang kamu ukurkan akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat yang ke-38, berilah dan kamu akan diberi. Berilah, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan. Yang dipadatkan. Yang digoncang. Yang digoncang. Dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Gereja Tuhan, ada orang yang bersaksi kemarin datang ke rumah saya. Dia berkata begini, Pak Pendeta, saya 3 bulan tidak ada pekerjaan, tidak ada job. Lalu saya ngomong kepada istri saya bilang begini, kan kita udah diberkati luar biasa. Ambil saja uang yang ada di ATM kita. Dan ayo coba kita belajar memberi kepada Tuhan. Gereja Tuhan, akhirnya suaminya, saudaraku, pergi ke bank. Dia mengeluarkan uang, saudaraku, dari sana. Kemudian, saudaraku, dia memberikan persembahan persepuluhan. Gereja Tuhan, apa yang terjadi? Ketika dia membawa persembahan persepuluhannya, saudaraku, apa yang terjadi? Semenjak hari itu, dia melihat, saudaraku, tingkap-tingkap langit terbuka dengan dahsyat dan luar biasa. Kesimpulannya, Bapak Ibu, dia bersaksi, Pak Pendeta, kok bisa ya? Saya membawa berkat itu 25.000 rupiah. 25.000 dolar, Bapak Ibu. 25.000 dolar. Hanya dengan memberikan, saudaraku, hanya berapa? 200 dolar. Dari 200 dolar, tapi dia memberi dengan sukacita, dia mendapatkan 25.000 dolar. Katakan haleluya. Haleluya. Saudaraku, saya berdoa dalam nama Yesus, Anda dan saya itu, saudaraku, yang menghalangi matamu itu dibuka oleh Tuhan. Amin. Sehingga engkau dan saya tidak perlu, saudaraku, harus mikir dan mikir. Kenapa ya, kapan ya? Beri saja dengan sukacita. Firman Tuhan tidak mungkin berbohong. Katakan haleluya. Haleluya. Maleakhi 3:8-12. Ujilah aku, kata Tuhan, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit? Apakah Anda percaya waktu engkau membawa persembahan persepuluhan, itu adalah kunci untuk membuka tingkap-tingkap langit? Amin. Mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Haleluya. Bukan berkecukupan, berkelimpahan. Amin. Maleakhi 3:8-12. Maleakhi 3 ayat yang ke-8, bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Tuhan? Namun kamu menipu aku. Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Dengan cara bagaimana kami dapat menipu? Mengenai persembahan persepuluhan Mengenai dan persembahan khusus. persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Lanjutkan terus. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Apakah yang pertama, Amen. Tuhan tidak membuka tingkap-tingkap langit?
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi gereja Tuhan rahasia untuk mengalami kelimpahan adalah persembahan persepuluhan. Amin. Saudaraku, saya tidak ragu untuk mengkhotbahkan ini karena saya mengerti bahwa ini adalah kunci untuk Anda dan saya diberkati dalam segala kelimpahan. Saya ingat Bapak Ibu, ada satu gereja yang sangat besar di salah satu kota, dan gereja ini punya pengaruh yang luar biasa di kota ini. Jemaatnya bilang begini, Pak Gembala saya kalau berkhotbah, khotbahnya setiap minggu kalau dia naik, apalagi gembalanya Bapak Ibu, dia akan berkhotbah setiap minggu pertama, gembalanya yang khotbah. Nanti minggu ketiga atau minggu keempat nanti ada pembicara dari luar. Tapi setiap kali gembalanya khotbah, jemaatnya udah bisa tebak, nanti gembala kita akan berkhotbah tentang perpuluhan. Tapi saudaraku, jemaat-jemaatnya bilang, Pak, kami ini sudah mengalami apa yang dikhotbahkan oleh gembala kami. Ketika kami taat, kami bisa merasakan berkat yang luar biasa ketika kami taat persembahan persepuluhan. Amin. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, hidup dengan rukun. Suami istri harus rukun, orang tua dan anak harus rukun. Anda punya pelayanan saudara mesti rukun. Anda punya pekerjaan, ya karyawan-karyawan saudara, bangun unity. Amin. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai 3. Mazmur 133 1 sampai 3. Amin. Nyanyian ziarah Daud. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Bukan baiknya, sungguh alangkah indahnya dan baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke yang janggut, meleleh ke janggut Harun dan Dan ke leher jubahnya, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Amin. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, Kesana Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Gereja Tuhan. Yes. Salah satu kunci Tuhan memerintahkan berkat adalah kerukunan. Yes. Kesatuan apa? Hati. Hati. Suami istri, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu nggak gampang loh. Tiap hari ketemu, tiap malam ketemu. Bahkan mungkin Anda sudah menikah puluhan tahun. Pak, jenuh Pak, bosan Pak. Bapak Ibu jangan. Rukun, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Maka ayat terakhir Roma 12 ayat 18, Anda harus berdamai dengan semua orang. Itulah kunci untuk Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Roma 12 ayat yang ke-18. Amin. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, Amin. hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dengan perdamaian dengan semua. Bapak Ibu jangan sampai Anda punya musuh. Amin. Berdamailah dengan semua orang. Amin. Walaupun mungkin Anda dirugikan, Anda mungkin difitnah, tetaplah jadilah anak-anak Tuhan yang membawa damai. Amin. Jadi 5 hal yang kita belajar pagi ini. Masih ingat ya? Yang pertama, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Yang kedua, menaruh firman dalam hati dan dalam jiwa. Yang ketiga, bekerja dengan rajin. Yang keempat, memberi saudaraku dengan taat. Amin. Atau menyebar harta dengan taat, dengan sukacita. Katakan haleluya. Haleluya. Maka jiwa harus makmur, jangan pelit bin kikir. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, miliki pola pikir bahwa Anda adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Yang kelima, hiduplah dengan rukun. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Berkatilah perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Mari umat Tuhan, angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah engkau percaya roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Aku percaya. Maka dengan iman, haleluya. Maka dengan iman, maka dengan sukacita, haleluya. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Haleluya. Oleh tubuh dan darah Yesus, engkau dan saya diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, "Ini darahku diperbuat baik kamu. Amin. Berbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah Bapak Ibu percaya? Cawan di tangan persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Minum dengan iman, minum dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Ucapkan syukur. Haleluya. Katakan, Bapa di surga terima kasih. Bapa di surga terima kasih. Bapa di surga terima Bapa kasih. di surga terima kasih. Bapa di surga terima Bapa kasih. di surga terima kasih. Bapa di surga terima Bapa di kasih. surga terima kasih. Oleh karena darahmu, Oleh karena darahmu, oleh karena oleh pengorbanan, karena pengorbananmu, menyucikan menyucikan hatiku, hatiku,
mengampuni segala dosa, segala kejahatan, kejahatanku, segala pelanggaranku. Aku menjadi baru. Aku menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena darah Yesus. Oleh karena darah Yesus. Oleh karena darah Yesus. Dan oleh karena bilur-bilur. Aku sudah sembuh. Oleh karena bilur-bilur. Aku sudah sehat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Hari ini kami akan bawa persembahan kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan khusus kami, persembahan syukur kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati umatmu, berkati bisnis umatmu, berkati ladang umatmu, pekerjaan tangan umatmu. Tuhan bukalah tingkap-tingkap langit dari surga. Tuhan perintahkan berkat atas lumbung-lumbung umatmu. Tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang utang, tidak ada yang minjam. Semuanya diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, bagi saudara yang membawa persembahan persepuluhan atau persembahan khusus, ada nomor rekening gereja di mana Bapak Ibu boleh menabur. Terima kasih buat Bapak Ibu yang dari dulu boleh dipakai oleh Tuhan untuk mendukung dan mensupport pelayanan ini. Kita ada pelayanan lewat doa fajar dan mesbah malam. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu di negara manapun saudara berada, di kota manapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada satu pengumuman yang sangat penting. Bapak Ibu kami baru pulang dari Israel dan kita akan mengadakan, saudaraku, Desember ini ada Natal di Israel tanggal 3 sampai tanggal 16. Bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk mengikuti nanti Natal di Israel, silakan bergabung tanggal 3 sampai tanggal 16 Desember. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Tuhan berikan engkau berlimpah-limpah sukacita. Diberkati roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita yang diberkati berkata. Amin. Shalom. God bless you. Tuhan memberkati. Engkau aku bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihinya, yang berjalan seluruh kehendaknya. Engkau aku turut bekerja dan mendatangkan